Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yuniantika dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori analisis Markov. Definisi analisis Markov. Analisis Markov adalah sebuah metode matematika untuk memodelkan proses yang bergerak secara acak dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Dalam analisis ini, keadaan yang akan datang hanya bergantung pada keadaan saat ini dan tidak terpengaruh oleh keadaan sebelumnya. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu politik, dan sains komputer. Model analisis Markov. Yang pertama, matriks transisi. Matriks transisi adalah matriks yang menunjukkan probabilitas perpindahan sistem dari satu keadaan ke keadaan yang lain pada waktu selanjutnya. Kemudian, state space. Model analisis Markov terdiri dari state space yang merupakan himpunan dari semua kemungkinan keadaan sistem pada suatu waktu tertentu. Yang terakhir, probabilitas stasioner. Probabilitas stasioner adalah probabilitas keadaan sistem pada waktu yang sangat lama atau tak terhingga. Selanjutnya, penerapan analisis Markov. Yang pertama, penerapan dalam bisnis. Analisis Markov dapat diterapkan dalam berbagai aspek bisnis seperti perencanaan produksi, manajemen persediaan, dan pengambilan keputusan investasi. Misalnya, dalam perencanaan produksi, analisis Markov dapat membantu dalam memprediksi permintaan produk dan menentukan jumlah yang tepat untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, penerapan dalam teknologi. Analisis Markov juga dapat diterapkan dalam teknologi, seperti dalam pengembangan sistem keamanan jaringan komputer. Dengan menerapkan analisis Markov, risiko keamanan dapat diidentifikasi dan diperkirakan kemungkinan terjadinya serangan keamanan pada suatu jaringan komputer. Selanjutnya, kelebihan analisis Markov. Yang pertama, mudah dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai situasi. Kemudian, mampu memprediksi perubahan keadaan pada masa depan dengan akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, dapat digunakan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Selanjutnya, kekurangan dari analisis Markov. Yang pertama, membutuhkan data historis yang lengkap dan akurat untuk memberikan hasil yang baik. Kemudian, tidak dapat memprediksi perubahan keadaan yang bersifat acak atau tidak terduga. Selanjutnya, hanya dapat digunakan pada sistem yang stabil dan tidak berubah secara signifikan dalam waktu singkat. Jadi, kesimpulannya adalah analisis Markov merupakan metode matematika yang digunakan untuk memprediksi peristiwa masa depan berdasarkan keadaan saat ini. Model analisis Markov dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, teknologi, dan ekonomi. Penerapan analisis Markov dapat memberikan banyak manfaat seperti membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, mengidentifikasi peluang dan risiko, serta memperkirakan hasil masa depan. Namun, terdapat juga kekurangan seperti ketergantungan pada data masa lalu dan asumsi yang mendasarinya. Dan penggunaannya juga harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kekurangan dan asumsi yang terkait dengan model analisis Markov. Break it down, bring it back.